Ini. Terus hasil live. Trending. Ini ada orang masuk dulu. Masuk. Ini yang tadi kita sapa mana ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah jam 8, pembelajaran kita akan segera dimulai. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita, khususnya di pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di semester 2 ini. Walaupun hanya dalam jaringan, dan ini interaksi kita agak terbatas karena ini live di YouTube. Akan tetapi untuk aktivitas pembelajaran tentunya itu akan lebih mengarahkan kepada bagaimana kalian mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, tentunya juga bagaimana kalian bersikap baik. Nah, oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar supaya pembelajaran hari ini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan berdoa dengan doa terbaiknya untuk pembelajaran. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, untuk absensi sendiri nanti akan dibagikan oleh admin untuk absen hari ini, untuk absen pembelajaran hari ini.
Nah, jadi pembelajaran hari ini, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita akan masuk di bab 4, tentunya, yaitu adalah keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari di semester 1, itu di bab 1 tentang Pancasila, bab 2 tentang Undang-Undang Dasar, kemudian di bab 3 kita belajar tentang bagaimana bentuk kedaulatan Indonesia itu sesuai dengan undang-undang. Nah, kemudian bab 4 ini kita belajar tentang keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan utama sebenarnya pembelajaran PPKN itu bagaimana warga negara itu bisa paham dan tentunya bisa mengaplikasikan 4 pilar kebangsaan, yaitu adalah yang pertama yaitu adalah Pancasila, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keempat itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, inilah yang akan kita bahas itu tentang keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu merupakan semboyan negara kita yang dimana artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, adapun untuk kompetensi dasar, jadi adapun untuk kompetensi dasar kita pelajari yaitu adalah 3.4 tentang menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau disingkat dengan SARA, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah bagaimana siswa itu menguraikan makna persatuan dalam kebangsaan dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah menguraikan prinsip persatuan dalam keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian ketiga, menguraikan permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat itu adalah menguraikan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mencapai tujuan yang dimana itu adalah 1 dan 2. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ini salah satu bapak bangsa kita, yaitu adalah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, yang merupakan juga adalah presiden keempat, presiden keempat setelah Habibie. Nah, Gus Dur mengatakan bahwa Indonesia itu ada karena keberagaman. Nah, jadi kita di sini bisa ditelaah bahwa kehadiran Indonesia yaitu adalah karena adanya keberagaman, yang dimana di Indonesia itu banyak agama, kemudian banyak sukunya, banyak pulaunya, banyak bahasanya. Nah, dan kemerdekaan pun itu direbut. Itu jadi kemerdekaan itu pun direbut karena persatuan kita, karena keberagaman kita. Jadi bukan hanya satu agama saja yang berjuang, bukan hanya satu suku saja yang berjuang, tapi semua kalangan itu berjuang untuk merebut merebut kemerdekaan. Nah,
Jadi, adapun untuk materinya di sini. Jadi inilah yang akan kita pelajari. Eh, Mungkin itu akan ada 2 pertemuan untuk materi ini. Jadi setelah 2 pertemuan nanti akan ada evaluasi untuk pertemuan ketiga. Nah, jadi untuk materinya yaitu adalah yang pertama makna persatuan dalam keberagaman yang dimana di dalamnya itu ada poin-poinnya. Yang pertama adalah arti dan makna persatuan dan kesatuan. Kedua, membina persatuan dan kesatuan. Kemudian ketiga, pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. 4, landasan hukum persatuan dan kesatuan. Kemudian yang poin B-nya, bagian B, tentang prinsip persatuan dalam keberagaman sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Adapun yang materinya yaitu adalah yang pertama adalah tentang prinsip kebinekaan, kedua prinsip nasionalisme, ketiga itu adalah prinsip kebebasan, 4 prinsip wawasan Nusantara, kelima adalah prinsip persatuan pembangunan. Nah, kemudian bagian C-nya yaitu adalah permasalahan yang muncul dalam keberagaman sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama itu kita akan pelajari yaitu adalah perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, dan perbedaan golongan. Nah, disinilah nanti akan muncul permasalahan-permasalahan. Kemudian di poin D yaitu adalah upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Yang pertama itu apa pengertian konflik, kemudian kedua jenis dan macam-macam konflik, ketiga upaya menyelesaikan konflik. Nah, kemudian di sini bagian E tentunya adalah evaluasi. Evaluasinya itu terdiri dari LKPD yang akan kalian kerjakan setiap pertemuan. Kemudian nanti setelah selesai pembahasan satu bab maka akan ada ulangan harian tentunya. Nah, untuk pembahasan hari ini yang kita akan bahas itu di poin A dengan poin B. Yaitu adalah makna persatuan dalam keberagaman dan prinsip persatuan dalam keberagaman sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, makna persatuan dalam keberagaman. Nah, dapat dilihat di sini tentunya dari gambar ini bisa dilihat bahwa kita ini memang beragam, dari bajunya saja itu beragam. Nah, ini merupakan contoh baju adat. Oke. Nah, jadi makna persatuan dalam keberagaman. Ini yang pertama itu adalah arti dan makna persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sedangkan kesatuan itu adalah memiliki arti berkumpulnya orang atau kelompok orang yang memiliki persamaan. Nah, di sini bisa kalian baca juga bahwa wilayah daratan Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, ini sih merupakan istilah yang sering dikeluarkan baik dari pejabat ataupun ataupun orang-orang yang bergelut dalam hal mungkin batas-batas wilayah Indonesia. Nah, kemudian jumlah provinsi yang ada di Indonesia itu ada 34 provinsi. Kemudian
yang dimana provinsi baru itu adalah Papua Barat. Kemudian jumlah pulau ada 17.491. Kemudian jumlah suku ada 1.340 dan jumlah bahasa itu ada 718. Nah, semua data ini soalnya saya ambil dari BPS, yang dimana ini datanya dari tahun 2019. Nah, dari kesemuanya ini, baik itu provinsi, jumlah pulau, jumlah suku, dan jumlah bahasa, nah itu bisa dilihat keberagaman kita di situ. Bagaimana memang persatuan dan kesatuan itu sangat dibutuhkan. Karena dilihat dari 34 provinsi yang dimana jumlah keseluruhan penduduk Indonesia itu adalah nah itu semua disatukan dalam satu bahasa, yaitu adalah negara, yaitu adalah disatukan dalam satu bahasa dan negara itu adalah Indonesia. Nah, tentunya dari Indonesia tersebut, dari kata Indonesia, dari bahasa Indonesia itu, nah disinilah kita bisa memupuk yang namanya persatuan dan kesatuan itu. Nah, adapun untuk membina persatuan dan kesatuan, yang pertama itu adalah di lingkungan keluarga. Nah, mungkin saya untuk salah satu contohnya, yaitu adalah saling mencintai sesama anggota keluarga. Nah, jadi di dalam anggota keluarga itu tentunya kita harus saling mencintai agar supaya persatuan dan kesatuan itu tetap terjaga. Nah, bagaimana tidak kalau misalnya kita tidak saling mencintai, kita saling menyinggung antar keluarga, misalnya saja antar kakak adik, kemudian ini kurang sopan dengan orang tua. Nah, itu kan semua mengandung yang namanya perpecahan. Nah, kemudian yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu sendiri, yaitu adalah salah satu contohnya itu adalah menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, bagaimana tidak persatuan dan kesatuan itu ada kalau misalnya tidak menaati aturan. Yang dimana mungkin ini yang sekarang banyak yang menjadi masalah, yaitu adalah persoalan kerapihan, terutama untuk laki-laki, yaitu adalah kerapihan rambutnya, kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah lingkungan masyarakat. Jadi lingkungan masyarakat yaitu adalah bagaimana kita saling menghormati teman yang berbeda agama atau suku dan tidak membeda-bedakannya. Nah, jadi kita harus bergaul tanpa harus melihat apa sukunya, tanpa harus melihat apa agamanya. Nah, sekarang bukan hanya pergaulan di masyarakat atau di lingkungan nyata, tapi di dunia maya pun. Di dunia maya pun itu kita itu berinteraksi. Nah, disinilah lebih luas lagi bahwa bukan hanya di negara kita, tapi di negara lain juga kita bisa berteman. Nah, hal ini ketika misalnya kita tidak saling menghormati, maka pada dasarnya di sini akan bisa menimbulkan konflik lebih banyak lagi. Intinya di situ. Nah, di sini bisa dilihat gambar di samping bahwa ada untuk gambar gotong royong, kemudian ada di keluarga itu bagaimana bekerja sama atau bergotong royong membersihkan rumah. Nah, kemudian ada di bawah lagi bagaimana kita menghormati orang tua atau yang lebih tua daripada kita.
itu bisa kita hormati. Minimal kita berkata sopan lah. Nah, kemudian untuk agama sendiri, bagaimana kita harus rukun antara umat beragama, yang dimana di Indonesia itu diakui ada enam agama. Yang pertama adalah Islam yang paling dominan, itu 80%-an. Kemudian dari penduduk Indonesia, kemudian ada Protestan, ada Katolik, kemudian ada Buddha, ada Hindu, dan ada Konghucu. Nah, itu khusus untuk di lingkungan masyarakat. Nah, ini lebih luas lagi, yaitu adalah di lingkungan berbangsa dan bernegara. Jadi bagaimana membina persatuan dan kesatuan itu, yaitu ada bagaimana menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai warga negara. Nah, di slide sebelumnya kita sudah lihat berapa suku di Indonesia, kemudian agama ada berapa, kemudian bahasa dan golongan pun banyak sekali ada di Indonesia. Nah, tentunya di sini sebagai warga negara yang baik kita harus menghormati itu semua. Kita harus menerima perbedaan itu, karena kata Gus Dur tadi bahwa Indonesia itu ada karena adanya keberagaman. Nah, jadi keberagaman di sinilah itu merupakan kekuatan kita, khususnya di Indonesia. Nah, jadi pada dasarnya membina persatuan dan kesatuan itu ini tidak terlepas dari keempat poin ini, di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Tentunya yang lebih utama di sini atau yang perlu diperhatikan adalah tentunya di lingkungan keluarga. Jadi kapan di keluarga itu di dalamnya tidak harmonis, tidak ada persatuan dan kesatuan, tentunya itu akan keluar, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan Indonesia bangsa dan bernegara. Kalau misalnya di lingkungan keluarganya itu mungkin suka korupsi, di lingkungan sekolah kemungkinan itu akan kemungkinan di lingkungan sekolah juga itu akan melakukan hal demikian, itu adalah korupsi, apalagi di lingkungan masyarakat. Dan tentunya lebih luas lagi ya di lingkungan bangsa dan bernegara, karena semuanya itu berawal dari hal-hal yang kecil. Nah, hal yang kecil inilah itu berada di lingkungan keluarga. Jadi harapannya di sini bahwa kalian sebagai siswa atau penerus bangsa tentunya harus lebih merawat persatuan dan kesatuan tentunya di keluarga. Nah, selanjutnya itu adalah pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu yaitu adalah meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang pertama adalah meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin saya ambil contohnya satu di sini adalah mengedepankan sikap toleransi dan cinta damai. Nah, tentunya di sini yang sering dikampanyekan yaitu adalah toleransi, apalagi antar umat beragama, yang dimana tentunya kita antar umat beragama itu harus saling menghormati. Nah, toleransi di sini itu sebenarnya merupakan penerimaan atau menerima perbedaan itu. Jadi menerima perbedaan itu, kemudian kemudian perbedaan itu dirawat. Dalam hal ya tentunya adalah cinta damai.
Kemudian yang kedua yaitu adalah mengedepankan semangat kekeluargaan. Jadi di Indonesia sebenarnya itu sangat dikenal dengan kekeluargaannya. Nah, jadi itulah kenapa ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ada. Nah, adapun contohnya di sini yaitu adalah saat bekerja mengedepankan gotong royong dan pada saat mengambil keputusan mengedepankan musyawarah mufakat. Nah, ini pun sebenarnya bisa dikatakan ditegaskan di dalam Pancasila pun, yaitu adalah di sila ketiga tentunya tentang gotong royong persatuan Indonesia. Kemudian mengambil keputusan mengedepankan musyawarah mufakat, yaitu adalah di sila keempat. Itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini semuanya adalah ciri khas kita, yaitu adalah gotong royong dan musyawarah mufakat. Akan tetapi dari berkembangnya apalagi berkembangnya teknologi atau globalisasi itu sudah masuk di Indonesia, gotong royong dan musyawarah mufakat ini agak mulai pudar. Karena kenapa? Masing-masing orang itu sibuk dengan pribadinya, apalagi ketika misalnya dia berhadapan dengan HP atau smartphone. Nah, ketika berhadapan dengan itu ya seakan-akan ya dunianya hanya milik sendiri. Kan begitu. Jadi bahwa ya memang sih bahwa ketika misalnya kita memiliki HP ya bisa dikatakan dunia ini ya di dalam genggaman kita, karena kita bisa melihat dunia ini dengan HP tersebut. Tapi HP-nya harus ada kuotanya. Kalau tidak ada kuotanya ya tentunya ya masih di situ-situ saja. Nah, kemudian ini yang pengamalan yang ketiga yaitu adalah menghindari dominasi SARA. Mungkin saya ambil salah satu contohnya di sini yaitu adalah tentang jadi intinya di sini yaitu adalah maksudnya dominasi SARA di sini bahwa tidak ada yang lebih dominan, walaupun pada dasarnya kalau kita berbicara agama yang paling banyak di sini yaitu adalah agama Islam. Jadi dia ada dari penduduk Indonesia ya ada 80% dari penduduk Indonesia. Nah, bisa dilihat jumlahnya di sini, akan tetapi itu bisa dilihat dominasinya di situ. Akan tetapi yang dimaksud dengan dominasi di sini adalah bahwa dia hanya berpikiran sendiri saja, atau bisa diistilahkan itu adalah egois. Bahwa karena dia yang paling banyak, bahwa Islam yang paling banyak, maka dia semena-mena kepada agama yang lain. Itu tidak. Nah, itu tidak dibenarkan sebenarnya. Karena kenapa? Agama lain pun itu punya hak masing-masing. Nah, karena agama yang lain pun itu diakui oleh negara. Nah, selain agama ya tentunya ada juga kepercayaan. Nah, di sini saya ambil contohnya saja tentang suku. Itu adalah sukuisme. Itu adalah paham sukuisme itu merupakan paham yang menganggap bahwa suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lainnya. Dan suku bangsa lainnya itu lebih rendah daripada suku bangsanya. Nah, kita ambillah mungkin sedikit di sini tentang suku yang ada di Sulawesi Selatan. Itu ada beberapa suku, Bugis, Makassar, kemudian Toraja, dan Mandar. Nah, jadi pada dasarnya di Sulawesi Selatan itu ada 4 suku. Nah, dari keempat ini ya tentunya ini tidak jangan ada yang mendominasi. Misalnya saja ya suku Bugis Makassar yang paling banyak di Sulawesi Selatan, tentunya ini tidak bisa mendominasi bahwa dialah suku yang terbaik. Itu belum tentu, karena masing-masing suku itu mempunyai adat istiadat. Dia mempunyai etika sendiri dan sebagainya. Nah, jadi pada dasarnya
dari kesemua adat itu, dari perbedaan-perbedaan itu tentunya banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil, bisa kita pelajari eh, untuk bisa mengembangkan hal-hal mungkin yang kurang di dalam kita. Misalnya kita suku Bugis ya kita belajar ke suku Makassar misalnya tentang bagaimana itu etika ataupun sebaliknya. Atau kita belajar misalnya suku Bugis ya kita belajar ke misalnya di suku Toraja ini di situ. Nah, jadi pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di sini itu tentunya sangat penting dan di sini soalnya bisa mewakili dari 3 poin itu adalah bagaimana meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kemudian mengembangkan semangat kekeluargaan, kemudian yang ketiga yaitu adalah menghindari dominasi sara, suku, agama, ras dan antar golongan karena pada dasarnya itu ya kita setara lah intinya di situ. Maksudnya setara di sini ya itu adalah kita sebagai warga negara. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah landasan hukum tentang persatuan dan kesatuan. Mungkin di sini bisa dilihat untuk landasan idealnya yaitu adalah Pancasila. Nah, khususnya bisa dilihat di sila ketiga yaitu adalah Persatuan Indonesia. Dan semuanya pada dasarnya untuk persatuan dan kesatuan itu sangat tergambarkan di dalam Pancasila itu sendiri. Yang pertama itu adalah tentunya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana tentunya setiap agama itu ya pastinya bertuhan. Nah, jadi kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat itu adalah kerakyatan. Nah, jadi bagaimana ketika misalnya kita sudah bersatu, tentunya yang muncul itu adalah rakyat. Nah, begitu. Kemudian, nah yang terakhir adalah sila kelima, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, disinilah sangat mencerminkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Karena kapan keadilan itu tidak ada, ya di situ persatuan dan kesatuan itu pasti tidak ada juga. Intinya di situ. Nah, kemudian adapun landasan konstitusionalnya atau landasan hukumnya di sini itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bisa dilihat di buku cetaknya juga, karena ini buku cetak yang lama yang saya pakai, itu di halaman 87. Kalian bisa lihat di situ. Yang pertama itu ya tentunya di pembukaan di alinea keempat bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada tentunya yang terakhir itu adalah Pancasila berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar sendiri itu yaitu adalah di pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi negara Indonesia itu adalah berbentuk republik. Kemudian di pasal 30A di ayat 1 dan 2, di ayat 1-nya itu adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian ayat 2 yaitu syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Jadi pada dasarnya karena Undang-Undang Dasar itu merupakan dasar daripada undang-undang yang ada di Indonesia atau dasar dari segala aturan-aturan yang ada di Indonesia, maka di Undang-Undang Dasar itu hanya menjelaskan secara umum aturan-aturannya.
Akan tapi akan lebih khusus nanti yaitu turun ke undang-undang, turun ke apa namanya, peraturan pemerintah, turun ke peraturan presiden, kemudian turun juga ke peraturan menteri, turun ke perda, itu ada peraturan daerah baik itu di provinsi ataupun di kabupaten. Nah, jadi itu ada tadi landasan hukumnya, itu landasan itu dengan landasan konstitusinya. Nah, kemudian selanjutnya, nah kita masuk di poin B. Nah, sebenarnya di sini lebih banyak membahas tentang toleransi, yaitu adalah prinsip persatuan dalam keberagaman sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi itu. Nah, selanjutnya itulah prinsip persatuan dalam keberagaman sara. Itu ada 5 prinsip di sini. Itulah prinsip kebinekaan, prinsip nasionalisme, prinsip kebebasan, kemudian prinsip wawasan Nusantara, dan prinsip pembangunan. Nah, dari 5 prinsip di atas dapat dijelaskan bahwa keberagaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Keberagaman hendak bisa menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik, dan dengan catatan tidak melupakan prinsip persatuan tersebut. Nah, dari kelima prinsip ini, yang pertama itu adalah yang bisa dilihat di bukunya juga di halaman 89. Nah, yang pertama itu adalah prinsip kebinekaan, atau distilahkan saya itu bahwa prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang pertama tentang prinsip kebinekaan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, jadi artinya itu adalah berbeda-beda tetap satu jua. Maksudnya di Indonesia terdapat banyak suku, tetapi kita tetap bersatu. Jadi prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap
Atau satu juga, maksudnya Indonesia terdapat banyak suku, tetapi kita tetap bersatu untuk membentuk suatu negara yang adil dan makmur, atau untuk mencapai cita-cita kebangsaan Indonesia. Kita harus menerima semua perbedaan dan keberagaman serta memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada lagi yang mengedepankan perbedaan suku, agama, dan ras yang dapat menimbulkan perpecahan. Nah, jadi saya bisa dilihat di sini bahwa perbedaan tentunya mungkin kita membahas sedikit tentang ras. Itu ciri khusus tentang manusia itu sendiri, bahwa antara barat dengan timur, antara Indonesia barat dengan timur ataupun tengah, itu tentunya ada perbedaan yang sangat mencolok, yaitu tentunya adalah warna kulit dengan rambut. Nah, di Indonesia Timur misalnya mungkin kulitnya itu agak gelap, sedangkan di barat itu kulitnya agak terang atau bisa dikatakan adalah kuning langsat lah. Kemudian dari rambutnya di Indonesia Timur bisa dilihat itu rambutnya itu bergelombang, sedangkan di barat itu ya tentunya rambutnya ya lurus, misalnya lurus lah, lurus, tipis ataupun tebal. Nah, di situ bisa dilihat bahwa perbedaan itu sangat nyata, bahwa di ras pun itu perbedaan itu sangat nyata. Nah, disinilah kita harusnya saling merawat di situ bahwa memang kita punya perbedaan. Nah, jadi perbedaan itu harus kita rawat. Nah, rawat itu bagaimana? Yaitu mengedepankan toleransi itu atau menjaga persatuan dan kesatuan itu sendiri. Kemudian itu adalah prinsip nasional. Jadi itu adalah prinsip nasionalisme. Nah, prinsip nasionalisme di sini yaitu adalah bagaimana adalah menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Jadi kita harus misalnya saja lah kita mematuhi peraturan yang ada, terutama ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa nasionalisme adalah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bangsa. Jadi nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan itu, masyarakat suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa itu sendiri. Nah, jadi inti daripada nasionalisme itu adalah ya, cinta tanah air. Jadi apapun produk-produk dalam negeri, produk Indonesia itu ya harus kita cintai. Misalnya saja salah satunya ya batik, ya kita harus suka pakai batik. Kemudian apalagi ya, lagu daerah tentunya tidak lebih cinta kepada lagu-lagu negara lain, misalnya yang sekarang itu banyak yang terjadi ya, itu adalah anak muda sekarang ya banyak menggandrungi lagu-lagu Korea, lagu Barat dan sebagainya. Nah, jadi seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia ya harus lebih mencintai produk-produk yang ada di dalam negeri. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, tentunya masing-masing kita atau kita sebagai warga negara ya tentunya atau kita berbicara tentang SARA, tentunya ya masing-masing mempunyai kebebasan.
apalagi berbicara tentang agama ya, tentunya kita punya kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang kita yakini. Nah, jadi tidak ada paksaan untuk kita beragama, bahwa kita memilih agama ini ya, ya tentunya kita harus memilih, bukan karena dipaksa. Nah, jadi kalau misalnya kita memilih Islam misalnya ya, jangan ada yang protes bahwa itu adalah pilihan kita. Nah, inilah yang protes itu merupakan salah satu benih-benih konflik di situ. Kalau misalnya ada yang protes. Nah, akan tetapi kebebasan di sini ya harus dibarengi dengan sikap bertanggung jawab. Karena kapan kebebasan itu tidak dibarengi dengan kata tanggung jawab itu, atau tidak dibatasi dengan tanggung jawab ya, maka dia kan merasa bahwa ya apapun yang dia lakukan ya itu bukan merupakan kesalahan, tapi itu merupakan ya haknya karena dia bebas. Nah, bukan begitu caranya, karena pada dasarnya kebebasan itu ya sebenarnya kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain, karena orang lain juga punya kebebasan. Kan tetapi di sini untuk saling menghormati antar kebebasan yang satu dengan kebebasan yang lain, atau kebebasan individu yang satu dengan kebebasan individu yang lain, yaitu adalah kata tanggung jawab itu. Karena ketika misalnya kita kita merasa bebas ya, kita harus menghargai bahwa orang lain juga punya kebebasan sendiri. Nah, maka hal itu ya kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di situ. Nah, kemudian keempat yaitu adalah prinsip wawasan Nusantara. Jadi bisa dilihat di sini di bukunya di halaman 91, itu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup pertama bidang politik, kemudian bidang ekonomi, kemudian bidang sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, jadi wawasan Nusantara di sini ya tentunya kita juga sebagai warga negara itu dituntut untuk kita belajar politik, kita belajar ekonomi, kita belajar sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Nah, tentunya dari beberapa bidang ini yang lebih utama sebenarnya di sini yaitu adalah sebenarnya semuanya penting. Tapi ketika misalnya kita berbicara tentang pribadi kita, yang lebih utama itu adalah sosial budaya. Apalagi ketika misalnya kita berbicara tentang syarat suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu adalah kita harusnya lebih banyak mengetahui tentang sosial budaya. Jadi begitu. Jadi suku ini bagaimana budayanya, agama ini bagaimana budayanya, kemudian golongan ini bagaimana budayanya atau bagaimana kehidupan sosialnya, ras ini bagaimana budayanya, kemudian bagaimana kehidupan sosialnya. Nah, itu yang harusnya kita tahu. Bukan hanya bukan hanya agama kita yang harus kita tahu budayanya. Karena kapan kita tidak tahu budaya misalnya agama lain atau suku lain atau ras lain atau golongan yang lain, tentunya bisa saja di situ nanti ada ketersinggungan. Karena siapa tahu bahwa budaya yang kita lakukan itu merupakan itu merupakan hal yang kurang baik, akan tetapi pada saat di suku lain itu merupakan hal yang baik. Nah, itu bisa menjadi benih-benih konflik juga di situ, karena di sini perbedaan persepsi di situ. Nah, selanjutnya di 5 itu adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, jadi dari keempat prinsip tadi
Yang pertama itu adalah prinsip kebinekaan, kemudian prinsip nasionalisme, prinsip kebebasan, dan prinsip wawasan Nusantara. Nah, adapun yang prinsip yang kelima ini adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, prinsip pembangunan di sini yaitu bagaimana bukan hanya persoalan sumber daya alamnya yang harus dibangun, akan tetapi di sini yang lebih penting itu adalah sumber daya manusianya yang harus dibangun. Dan itu lewat mana? Itu adalah lewat pendidikan. Nah inilah yang kita jalani sekarang, yaitu adalah bagaimana kita melaksanakan itu pendidikan. Dan itu pun pendidikan ada jenjangnya. Karena kenapa? Kenapa itu berjenjang? Ya agar supaya pengetahuan yang kita dapat itu bisa terstruktur atau sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Misalnya di SD itu lebih banyak bermain, di SMP itu sudah diberikan teori, kemudian dikasih praktek, kemudian di SMA itu lebih banyak ke prakteknya, kemudian untuk di perguruan tinggi itu ya lebih banyak pelaksanaan mandiri di situ. Nah, hal yang demikian tentunya itu disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap manusianya atau tiap-tiap manusia yang ada di Indonesia. Nah, atau tiap-tiap warga negara. Nah, sebenarnya itu yang paling penting yaitu adalah pembangunan manusia itu sendiri. Dan melalui tentunya ya melalui pendidikan itu sendiri. Nah, jadi itu tadi. Jadi itu tadi materi untuk tentunya hari ini, yang dimana kita sudah pelajari itu dua materi pokoknya. Yang pertama tentang yang pertama tentang makna persatuan dan kesatuan, kemudian yang kedua adalah prinsip persatuan dalam keberagaman. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk di pembahasan permasalahan yang muncul dalam keberagaman sara dan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Nah, jadi itu minggu depan yang akan kita bahas, dan saya harap kalian mempelajari tentang dua subbab ini agar supaya nanti penjelasan yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Nah, adapun untuk mungkin pertanyaan-pertanyaan untuk hari ini, silahkan sampaikan di kolom komennya, kolom komentar di YouTube, ataukah bisa langsung menghubungi saya di WA tentunya, atau di grup WA yang kita buat di semester 1 tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin bisa sekarang ditanyakan di kolom komentar, dan nanti untuk penjelasannya tentunya saya akan sampaikan mungkin minggu depan, ataukah mungkin kalau misalnya mau respon cepat ya bisa sampaikan di grup WA-nya. Untuk pembelajaran hari ini untuk tentang LKPD-nya, kalian bisa lihat di sini lembar kerja peserta didik. Jadi ada dua kegiatan yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu adalah di sini pertanyaannya berikut ini, tabel. Jadi silahkan isi tabel tersebut. Yang dimana yang kalian isi adalah silakan isi 5 suku di Pulau Sulawesi dan menyebutkan ciri khasnya
Dan ciri khasnya di sini ya kalian tulis itu minimal 2 lah. Jadi minimal 2 ciri khas di di suku yang ada di Sulawesi. Bukan Sulawesi Selatan tapi Sulawesi. Di Sulawesi Selatan saja itu sudah ada 4. Itu saya sudah sebutkan tadi. Nah, jadi apa ciri khasnya? Itu minimal kalian tulis 2 di kolom yang ciri khas. Kemudian untuk kegiatan kedua yang kalian lakukan yaitu adalah silakan tulis pendapat kalian mengenai persatuan dalam keberagaman. Jadi apa pendapat kalian tentang persatuan dalam keberagaman itu? Nah, silakan kalian tulis di situ. Pokoknya ini tanpa batasan lah. Selama lembaran kertasnya masih ada, silakan tulis di situ. Ataukah misalnya masih panjang tulisannya, ya bisa ditambah dengan kertas kalian, kemudian nanti di header di LKPD-nya, di lembar LKPD-nya. Kalau misalnya memang tulisannya panjang lagi. Nah, itu tadi untuk LKPD-nya. Kita cabut ini. Nah, adapun kesimpulannya, jadi adapun kesimpulan yang saya ambil, tentunya kita masing-masing itu punya kesimpulan, tapi yang saya ambil dari kesimpulan di sini, yang pertama itu adalah keberagaman yang tidak dikelola dengan bijak akan mengakibatkan konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan yang merupakan pertentangan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua itu tidak melupakan prinsip persatuan, maka keberagaman akan menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi keberagaman inilah yang akan menjadi kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, itu adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Tentunya kalian juga masing-masing punya kesimpulan tentang materi tersebut. Nah, oke, jadi saya kira itu pertemuan hari ini cukup sampai demikian. Jadi bisa kita masing-masing oh ya, sebelumnya silakan tepuk tangan untuk diri kalian masing-masing. Pembelajaran ini terima kasih atas semangatnya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi saya akhiri pembelajaran ini dengan bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.